Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Danita Aziza Rahmatullah dari kelas Ilmu Kesehatan Ternak C dari kelompok 5. Di sini saya akan melaksanakan praktikum acara 2 tentang nekropsi dan vaksinasi pada ayam. Praktikum acara 2 ini saya menggunakan jenis unggas ayam layer dengan jenis kelamin betina yang ayamnya berumur kurang lebih 20 bulan yang didapatkan dari peliharaan ibu saya. Pada pengamatan performa unggas, untuk tingkah laku ayam layer tersebut lemah, kemudian kondisi bulunya baik namun sedikit kusam. Lalu tidak ada perubahan anatomi baik bagian kepala dan bagian dada. Sedangkan untuk lubang-lubang tubuh tidak ada kelainan. Pada bagian paruh normal, mata normal, sinus normal, dan kloaka normal. Ambil kapas lalu dibasahi dengan alkohol secukupnya, kemudian dioleskan pada sayap bagian bawah. Lalu dilakukan penyuntikan pada bagian vena brachialis. Kemudian ujung jarum suntik dikencangkan dan ditarik secara perlahan. Kemudian darah dipindahkan ke vakum tube. Nekropsi merupakan metode melihat perubahan anatomi unggas secara eksterior, yaitu perubahan jaringan luar maupun interior organ dalam. Tujuan dilakukan nekropsi yaitu sebagai salah satu cara untuk mengetahui penyebab penyakit dari unggas sehingga mati. Sebelum dilakukan nekropsi, ayam disembelih terlebih dahulu dengan memutus 3 saluran, yaitu saluran peredaran darah, nafas, dan pencernaan. Kemudian basahi bulu ayam dengan air. Lalu letakkan ayam di atas plastik. Kemudian amati. Lalu cabut bulu ayam agar mudah saat pemeriksaan nekropsi. Pemeriksaan permukaan tubuh atau kulit ayam dengan cara memeriksa seluruh permukaan tubuh secara bergantian. Hasil yang diamati diperoleh tidak adanya luka terbuka maupun luka memar biru pada ayam tersebut. Pada pemeriksaan kaki ayam layer tersebut tidak ada kelainan pada permukaan tubuh, baik tidak ada luka dan tidak adanya pembengkakan pada kaki tersebut. Pada pemeriksaan bagian kepala dimulai dari memeriksa bagian mulut, mata, hidung. Hasil pemeriksaan diperoleh bahwa tidak ada kelainan pada ayam tersebut, yaitu tidak ada kebengkakan pada bagian mata dan tidak ada keluar lendir pada bagian hidung. Pemeriksaan dinding rongga mulut menghasilkan bahwa tidak ada kelainan yang terlihat, baik tidak ada terdapat bintik-bintik kecil pada dinding rongga mulut dan tidak ada peradangan pada dinding rongga mulut tersebut. Pemeriksaan rongga hidung dilakukan dengan pertama potong paruh di bagian distal atau dekat dengan lubang hidung, maka akan terlihat rongga hidung dalam atau disebut dengan sinus. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa rongga hidung tidak terdapat lendir cair dan tidak terdapat padatan seperti keju. Pemeriksaan kelopak mata dimulai dari gunting kulit penutup mata pada bagian bawah, kemudian kuakkan. Hasil pemeriksaan pada kelopak mata diperoleh bahwa warna kelopak mata berwarna putih, yang menandakan bahwa ayam tersebut dalam kondisi sehat atau normal, hingga ayam tersebut memiliki kadar amonia pada liter yang rendah. Pada pemeriksaan laring, pertama kita guntinglah mulai pertemuan rongga mulut atas dan bawah menuju ujung tenggorokan atau laring.
Hasil pemeriksaan diperoleh bahwa tidak ada kelainan yang terlihat baik pada bengkak merah atau radang, tidak adanya luka, dan tidak ada bintik-bintik putih. Hal tersebut menandakan bahwa ayam dalam kondisi sehat atau normal. Pemeriksaan otak dilakukan dengan cara menggunting tulang tengkorak atau pembungkus otak. Hasil pemeriksaan diperoleh bahwa tidak ada kelainan, baik tidak adanya pendarahan pada otak tersebut. Kemudian pada pemeriksaan otot dan persendian ayam, pada otot tidak ada kelainan atau otot tidak nampak besar. Kemudian pada persendian adanya sedikit pendarahan pada bagian bawah sayap akibat dari pengambilan sampel darah. Pada pemeriksaan rongga perut dilakukan dengan cara buka otot yang menutupi rongga perut dengan menggunting dari otot dasar rongga dada ke arah bawah atau dasar, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa di dalam rongga perut tidak ada kelainan, baik tidak ada cairan bening, tidak ada cairan putih kekuningan, dan tidak ada padatan seperti keju. Selanjutnya, pada pemeriksaan rongga dada dilakukan dengan gunting otot daging dari tulang sternum ke arah bawah, potong tulang iga ke arah tulang leher dengan gunting yang kuat dan tajam. Kemudian kuakkan bagian tersebut. Hasil pemeriksaan rongga dada diperoleh bahwa tidak ada kelainan yang terlihat pada rongga dada tersebut, yaitu tidak ada cairan bening, tidak ada cairan putih kekuningan, dan tidak ada padatan seperti keju. Pada pemeriksaan hati dilakukan dengan keluarkan hati dan kantong empedu dengan memotong alat penggantungnya yang menempel pada duodenum, kemudian tempatkan di atas plastik. Hasil pemeriksaan diperoleh hati ayam tersebut berwarna pucat. Tidak ada radang atau bintik-bintik merah pada hati tersebut, tidak ada selaput putih, tidak ada flek-flek kuning tua, dan ditekan tidak rapuh. Selanjutnya dilakukan pengamatan dan pemeriksaan pada saluran pencernaan ayam petelur. Pada pemeriksaan isi ventriculus itu masih terdapat ada pakan dan belum tercerna secara mekanik karena ayam tersebut tidak dipuasakan sehingga isi pakan tersebut belum tercerna. Selanjutnya pemeriksaan usus pada ayam, yaitu dengan cara kita menggunting usus pada ayam tersebut dan amati isi dan dinding saluran tersebut. Hasil pemeriksaan diperoleh bahwa isi usus ayam tersebut cair berwarna kuning dan banyak terdapat cacing berbentuk gilik. Pada pemeriksaan jantung yang telah diamati, jantung memiliki ukuran yang normal, tidak ada pembungkus jantung yang penuh air, dan tidak ada permukaan jantung yang meradang, sehingga jantung ayam tersebut dalam kondisi yang normal atau sehat. Selanjutnya, pada pemeriksaan limfa ayam tersebut dilakukan dengan cara limfa dilepas dengan menggunting dan diletakkan di meja periksa. Hasil yang diamati pada limfa tersebut ukurannya normal dan limfa ayam tersebut berwarna merah tua, sehingga ayam tersebut dalam kondisi yang normal. Pada pemeriksaan organ reproduksi tersebut diperoleh hasil bahwa ukuran ovariumnya normal, sehingga ayam tersebut dalam kondisi yang sehat. Kemudian dilakukan pemeriksaan paru-paru. Pada paru-paru ayam tersebut tidak terlihat kelainan, seperti tidak ada kerusakan radang dalam paru-paru tersebut. Paru-paru ditekan tidak keluar lendir.
Hasil uji apung paru-paru menunjukkan ayam dalam kondisi yang sehat karena paru-paru mengapung dengan sempurna saat dimasukkan ke dalam air, sehingga menandakan adanya oksigen dalam paru-paru tersebut. Hasil pemeriksaan dan pengamatan pada nekropsi dapat disimpulkan bahwa ayam petelur tersebut terkena penyakit cacingan yang berbentuk cacing gilik, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi peternak karena dapat menyebabkan penurunan produktivitas telur dan menurunkan bobot badan pada tubuh ternak tersebut. Vaksinasi adalah upaya untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh ternak untuk memberikan kekebalan ternak dari suatu penyakit. Vaksin itu sendiri merupakan mikroorganisme yang sudah dimatikan dan diformulasikan untuk infeksi buatan. Fungsi dari vaksinasi yaitu untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh pada ternak sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi penyakit. Jenis vaksinasi ada dua, yaitu vaksinasi aktif atau live vaccine dan vaksinasi inaktif atau kill vaksin. Vaksin aktif adalah vaksin yang berisi mikroorganisme yang telah dilemahkan. Fungsi vaksin aktif yaitu untuk merangsang pembentukan kekebalan yang bersifat lokal di permukaan mukosa dengan penyerapan yang lebih cepat. Vaksin aktif berbentuk kering beku sehingga dalam pemakaiannya harus dilarutkan dahulu menggunakan pelarut, dapat berupa larutan dapar dan air biasa. Sedangkan vaksin inaktif adalah vaksin yang berisi mikroorganisme yang telah dimatikan menggunakan radiasi dan suhu panas. Namun, virus ini tetap utuh tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Vaksin ini tidak menyebabkan suatu penyakit pada tubuh ternak yang telah divaksinasi, namun masih bersifat imunogenik atau dapat merangsang pembentukan antibodi. Vaksin inaktif berbentuk emulsi atau suspensi yang mengandung antigen dan adjuvan atau pelarut. Metode vaksinasi aktif dapat dilakukan secara oral atau langsung melalui tetes mulut, mata, dan hidung, kemudian melalui air minum, dan terakhir intramuskular, yaitu melalui suntikan pada bagian sayap dan otot. Sedangkan metode inaktif yaitu dapat dilakukan dengan injeksi. Ada dua cara injeksi, yaitu injeksi intramuskular dan injeksi subkutan. Vaksinasi pada ayam broiler meliputi ND, Gumboro, AI, IB, dan Coryza. Vaksin ND dapat dilakukan 1-2 kali dari minggu ke-1 dan ke-2. Vaksin Gumboro dilakukan 1 kali pada minggu 1 atau minggu ke-2. Vaksin AI dilakukan 1 kali pada minggu 1 atau minggu ke-2 juga. Dan vaksin IB dilakukan 1-2 kali mengikuti program vaksin ND. Sedangkan vaksin Coryza dilakukan 1 kali pada minggu 1 atau minggu ke-2. Vaksinasi pada ayam petelur atau layer meliputi vaksin ND, Gumboro, AI, IB, Coryza, EDS, ILT, dan Volpox. Vaksin ND dilakukan 4-5 kali pada minggu ke-1, 2, 3, 4, dan 5, dan minggu ke-2 sampai ke-3 sebelum masa produksi. Vaksin Gumboro dilakukan 2 kali pada minggu ke-1 atau 2 dan minggu ke-2 sampai ke-3 sebelum masa produksi. Vaksin AI dilakukan 3 kali pada minggu ke-1 atau ke-2
pada minggu ke-4 sampai ke-7 dan pada minggu ke-2 sampai ke-3 sebelum masa produksi. Vaksin IB dilakukan 4-5 kali mengikuti program vaksin ND. Vaksin Coryza dilakukan 2 kali pada minggu ke-6 sampai 8 dan pada minggu ke-10. Vaksin EDS dilakukan 1 kali pada minggu ke-2 sampai ke-3 sebelum masa produksi. Dan vaksin ILT dan Volpox dilakukan 1 kali pada minggu ke-8 atau minggu ke-2 sampai ke-3 sebelum umur serangan. Terima kasih sudah menonton rangkaian pelaksanaan praktikum acara 2. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.